Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan bahwa sebetulnya segala yang kita terima dari Tuhan itu adalah kebaikan, adalah anugerah, adalah kasih karunia. Dan kasih karunia dari Tuhan itu tentu pantas kita syukuri. Tidak ada sebuah pengalaman yang negatif. Tidak ada. Kalau kita melihat pengalaman yang kita alami ini sebagai negatif, itu karena kita memberi penilaian, memberikan penghakiman. Dan persoalannya ada di pikiran kita. Yang menghakimi, yang menilai itu pikiran. Dan itu masalahnya. Karena pikiran kita tidak selalu tepat. Pikiran kita bisa keliru. Tetapi sebetulnya peristiwanya sendiri adalah anugerah, kasih karunia. Bagaimana hal itu bisa? Karena Tuhan yang menyelenggarakan hidup ini dengan bijaksana. Tidak ada yang kebetulan. Nah, dari sudut pandang iman itu. Maka sebetulnya baik dan buruk itu hanya penilaian kita saja. Bisa jadi baik dinilai buruk. Buruk bisa jadi dinilai baik. Bisa. Lawang kita terbatas kemampuannya. Maka sebetulnya kita perlu melihat pengalaman bukan berdasarkan pikiran. Tapi berdasarkan iman. Berdasarkan rasa syukur. Berdasarkan kesadaran. Lalu menjadi berbeda. Karena kemudian bisa menerima kenyataan sebagai kenyataan yang merupakan anugerah Tuhan. Karena peristiwa buruk juga bisa jadi bagus kalau kita bisa belajar, menimba pengalaman, dan kemudian kita menjadi lebih kuat, kita menjadi lebih bijaksana, kita menjadi lebih beriman. Nah, jadi bagus. Seringkali yang kita nilai sebetulnya adalah problem kita sendiri. Bahkan orang lain sebetulnya kita tidak tahu siapa dia. Saya yang mengenal dia sebagaimana yang saya pikirkan. Sehingga tidak ada hubungannya dengan orang itu. Bisa jadi orang itu yang menurut saya kenal berbeda sama sekali dari apa yang saya pikirkan. Karena itu nggak ada hubungannya. Maka kalau saya marah dengan orang itu, tidak suka dengan orang itu, ya bukan salah orang itu, tapi salah kita mengenalnya. Pikiran kita yang perlu diubah. Kita sendiri bisa kok. Dari sahabat lalu jadi musuh, musuh jadi teman, bisa. Yang berubah temannya belum tentu. Kemungkinan yang berubah adalah pikiran kita tentang orang itu. Jangankan tentang orang itu, menurut saya, Anda sendiri, saya sendiri, bukan seperti yang saya pikirkan. Anda itu tidak seperti yang Anda pikirkan. Yang Anda pikirkan tentang Anda, itu terbatas sekali. Anda itu jauh lebih besar daripada yang Anda pikirkan. Anda berpikir bahwa Anda itu pikiran Anda. Keliru. Anda berpikir bahwa Anda itu tubuh Anda. Tidak tepat. Anda berpikir bahwa Anda itu terbatas. Enggak benar. Tanpa batas. Roh. Memang ada badannya, ada pikirannya terbatas. Tapi rohnya enggak terbatas. Anda berpikir bahwa Anda itu nanti suatu ketika akan mati. Yang mati ya badannya. Kita dalam iman rasul-rasul mengatakan aku percaya akan kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Oh, hidup kekal. Jadi Anda itu hidup kekal. Maka pikiran kita nggak mampu mengenali diri kita sendiri, apalagi mengenali orang lain. Karena itu sebetulnya setiap peristiwa adalah anugerah. Kalau ada negatif atau positif itu penilaian kita. Yang diubah bukan peristiwa, bukan kenyataannya, tapi pikiran kita yang harus diubah supaya menjadi positif. Karena banyak orang yang pikirannya positif dan bisa menghayati setiap peristiwa sebagai positif itu, sebagai berkat. Lah kok kita nggak bisa? Padahal kenyataannya sama. Berarti ada yang keliru dengan pemikiran kita. Contoh sederhananya Pak Jokowi. Oh, Pak Jokowi itu presiden Indonesia yang baik.
Tapi ada yang bilang tidak bagus tuh, padahal prediksi presidennya sama. Nah, berarti masalah bagus tidak bagus, baik tidak bagus itu bukan pada realitas, tapi pada pikiran kita. Hujan misalnya. Hujan itu ada yang bagus bagi para petani yang mengharapkan hujan supaya tanahnya subur. Wah bagus, wah hujan hari ini, penuh sukacita. Tapi bagi penjual es, rugi. Nah, hujan itu baik atau tidak baik? Ya hujan, masalah baik tidak baik tergantung pikiran kita. Maka pengalaman juga seperti itu. Apalagi sebetulnya kita itu tidak punya modal apa-apa, tidak investasi apa-apa dalam kehidupan ini. Jadi kalau mengalami sesuatu dalam kehidupan ini ya positif. Untung, negatif atau positif itu penilaian kita. Tapi sebetulnya itu adalah keuntungan. Yang kita yang lahir itu sudah langsung cuan, langsung untung. Nggak ada ruginya. Nggak ada ruginya. Modal aja enggak kok, invest aja enggak kok rugi. Rugi dari mana ceritanya? Hanya bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Mengalami itu adalah sebuah anugerah. Apapun itu. Orang yang belum pernah ke Eropa pengen ngalami ke Eropa. Pengalaman itu mahal nilainya. Malaikat itu ada sebuah film namanya The City of God, The City of Angel. Kalau tidak salah Nicolas Cage dulu yang main sebagai bintang utamanya. Malaikat itu pengen sekali mengalami apa yang dialami oleh manusia. Karena menurut cerita, malaikat itu tidak punya badan, sehingga tidak bisa merasakan. Tidak punya panca indera. Nah, mereka roh murni, tidak punya badan, maka pengen sekali merasakan jadi manusia. Gimana sih rasanya sate babi? Waduh, atau kepiting asam manis. Babi pang gitu. Dia tidak bisa merasakan. Maka dia ingin menjadi manusia. Mengalami. Lah Anda itu mengalami. Harusnya bersyukur apa saja. Rasa enak, rasa tidak enak, itu bersyukur. Karena mengalami. Banyak orang yang tidak bisa mengalami loh. Anda melihat itu bersyukur sekali. Banyak orang yang tidak bisa lihat loh. Pengen lihat aja nggak bisa. Anda merasakan masakan yang enak, waduh bersyukur sekali. Banyak orang yang tidak bisa merasakan. Apalagi kalau kena COVID itu. Nggak kehilangan rasa, apapun nggak enak. Mengalami itu adalah anugerah. Maka sebetulnya apapun yang kita alami itu positif. Nah itu masalah penilaian saja kok. Kalau sampai negatif ya kita sendiri yang muyak. Maka kita diminta selalu bersyukur. Apapun yang terjadi. Karena sebuah pengalaman adalah sebuah kesempatan. Sebuah anugerah. Untuk kita syukuri. Apapun itu. Maka mari kita selalu bersyukur. Memuliakan Tuhan. Atas semua pengalaman yang terus diberikan setiap hari. Kita hanya bisa bersyukur saja. Kalau kita muyak, menderita dan susah, itu kesalahan kita sendiri. Cara kita menghayati, cara kita menilai, itu yang perlu diubah. Dan kalau hati kita penuh rasa syukur, kemudian yang terjadi apapun adalah rahmat Tuhan, anugerah, sumber sukacita. Dan kemudian kita juga bisa menghayatinya dengan sangat positif dan memancarkan juga energi yang positif. Rasa syukur, rasa sukacita, digerakkan oleh belas kasih, melakukan segalanya dengan dasar kebaikan dan rasa syukur yang mendalam atas dasar keyakinan bahwa kita begitu dicintai Tuhan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.